kejadian kemarin terjadi di Al-Khazini, itu kan muncul pertanyaan, sejauh mana dari undang-undang pesantren itu prioritas yang dibuat oleh undang-undang tersebut untuk melakukan implementasi terhadap pembangunan pesantren. Para kiai itu yang saya ketahui ada dana ataupun tidak ada dana ketika si santri sudah tidak cukup di ruangan-ruangan yang sebelumnya, fasilitasnya sudah mentok lah gitu kan. Sebisa mungkin aya duit pokoknya nggak bangun gitu kan. Teu nungguan heula pamarentah sugan mere duit henteu kan gitu, seperti gitu. Yang harus dilakukan pemerintah itu seperti apa tanpa mengurangi kemandirian pesantren tersebut. Dalam pesantren itu kan sudah ada undang-undang pesantren ya. Tetapi saya melihat ini ada ketimpangan kebijakan yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kuy sehat. Kita kembali lagi Iya. Pak JB. Sudah lama sekali tidak berjumpa, tidak duduk bersama. Dipertemukan lagi di acara Unstock. Unstock. Ya. Karena kebetulan hari ini tuh momen Hari Santri Pak Kuy. Iya. Dan memang di momen Hari Santri itu banyak hal-hal yang sangat ramai dibicarakan oleh masyarakat hari ini. Iya. Makanya hari ini kita ngobrol dengan salah satu santri dan juga alhamdulillah kedatangan Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi kita ngobrol soal ini dengan orang-orang yang pas ya. Betul sekali. Ya, kita perkenalkan aja. Ada Kang Aib. Kang Aib, apa kabar Kang Aib? Alhamdulillah sehat, hatur nuhun. Sama Kang Jenal juga. Assalamualaikum. Walaupun hujan Kangnya. Ya. Lumayan tuh, kepegat. Jauh-jauh di Suturaja dan di Sukasari. Trek Sukasari lumayan. Lumayan ya. Tapi longsor ente. Alhamdulillah. Apalagi Kang Jenal kan lagi sibuk sekarang tuh punya acara peringatan Hari Santri. Oh iya. Karena kebetulan beliau itu ketua Ansor Sukasari. Jadi sekarang lagi pada sibuk-sibuk mempersiapkan ya. Tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk datang. Hatur nuhun Kang Aib, Kang Jenal. Sebetulnya malu gitu beberapa kali nge-WA ngajak podcast gitu. Tacan dinyakeun gitu. Sekali dinyakeun di saranganana ku Kang Aib. Oke, berarti tenanawan. Yang penting berkah ya. Iya, Kita kedatangan Kang Aib, kedatangan Kang Jenal juga. Sabaruk lah ya mah gitu Kang Aib. Ya, terus. Oke, Abi Yai we nya manggilna. Siap Yai Kang Jenal. Sebelum kita membahas ke pertanyaan-pertanyaan yang berat Kang aku nya. Oke. Kita sama-sama tahu Yai pernah pesantren, Kang Jenal juga hari ini masih berkecimpung di dunia pesantren. Maka dari itu saya mau minta pandangan. Seperti apa pandangan Yai dan Kang Jenal terkait pesantren ini? Seberapa penting di dalam hidup Yai dan Kang Jenal? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya seberapa penting, tentu amat sangat penting. Berhargalah banget buat saya. Saya itu bahkan bukan lagi seumur-umur di pesantren. Lahir pun saya di tengah-tengah pesantren. Gitu. Jadi ayah saya itu dulu belum punya rumah. Jadi salah satu kamarnya itu salah satu kobong santri. Saya lahir di situ. Gitu. Walah. Jadi dari lahir sampai hari ini ya saya senang hidup di pesantren. Ya. Seperti begitu. Sangat berharga buat saya. Nah, kan pesantren itu wahana di mana orang-orang ditempa dengan luar biasa, di mana pribadi-pribadi itu dididik dengan sentuhan-sentuhan pendidikan dan pengajaran gitu, dalam relasi keagamaan yang cukup ketat gitu, sehingga kan banyak melahirkan pribadi-pribadi personal yang memberikan dan mewarnai Ya, berkontribusi terhadap masyarakat seperti itu. Sangat berharga sekali buat saya. Bahkan saya harus bilang sampai hari ini saya tetap tidak akan melupakan pesantren. Sampai detik ini saya seperti hari ini ya tidak lepas daripada pendidikan diri pesantren. Oke. Ya kira-kira seperti itu. Dari Kang Jenal ada tambahan?
Ya, bagi saya pesantren itu adalah suatu lembaga atau wadah yang bisa merubah pola pikir kita gitu. Merubah mindset dari asalnya tidak tahu menjadi tahu. Menjadi banyak hal yang kita temui di pesantren gitu. Karena pada dasarnya pesantren itu adalah menurut saya lembaga laboratorium gitu, lembaga laboratorium pengetahuan, keilmuan. Kemudian pesantren juga adalah lembaga yang tidak hanya mendalami ilmu duniawi saja, mendalami ilmu ukhrawi saja gitu. Yeah. Akan tetapi pesantren juga adalah ini yang paling otentik. Pesantren juga adalah salah satu pendidikan di Indonesia yang asli gitu, asli Indonesia gitu. Iya. Gitu ya kan. Betul. Tidak ada lagi kayaknya di negeri lain itu sejenis seperti pesantren. Iya. Oke. Gitu mungkin menurut saya mah. Nah ini Kang mau nanya, kalau ada pembagian istilah soal pesantren, ada pesantren apa salafi, ada apa lagi, boleh dijelaskan? Secara umum pembagian pesantren seperti itu mungkin hanya istilah-istilahnya itu ya berbeda-beda juga sih sebetulnya. Tapi kalau saya boleh bilang secara umum ya paling partisi pesantren itu ya pesantren tradisional, ya kan, modern dan modern. Paling kalau saya bisa membaginya seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian pesantren itu sendiri ya kalau yang disebut pesantren tradisional ya betul-betul dalam keseharian metode belajar dan lainnya sangat tradisional gitu. Masih mempergunakan metode-metode dan cara-cara yang klasik gitu, lama gitu. Ya kalau pesantren modern lah, paham sendirilah. Dari tempat tidur, kegiatan gitu ya, seperti itu sampai cara menyampaikan pengajarannya itu sudah mempunyai platform-platform yang modern. Namun juga pesantren itu sendiri kalau dari sisi itu ada pesantren yang secara khusus, secara spesifik nih pesantren Al-Qur'an misalnya. Di sana itu fokusnya di ilmu Al-Qur'an. Ada pesantren itu yang banyak kita itu ya pesantren fikih misalnya di situ gitu ya. Tapi secara umum si pesantren lebih secara kekhususan keilmuan kalau di Indonesia lebih banyak pesantren yang tidak mempunyai spesifikasi khusus seperti begitu, lebih banyak ya pesantren ini aja gitu. Pembagian seperti itu ya sebetulnya tidak ada yang baku lah gitu. Tidak ada yang baku, sama saja gitu, sama saja. Hanya mungkin tampilannya saja ya. Tampilannya. Oke. Soalnya ada ini ya. Ada kemarin ngedengar pembahasan gitu Pak JB soal pesantren salafi dari salah satu konten sih. Konten saya dengerin Kang. Katanya itu kata dia pesantren salafi itu tidak semua pesantren salafi, tapi jadi ciri khas katanya. Nyambung dari tadi kata Jenal. Ciri khasnya itu dia itu memisahkan ilmu akhirat sama ilmu dunia. Yang artinya bahkan dia bilang si pemimpin pesantrennya itu mengajak santri-santrinya untuk meremehkan ilmu dunia katanya. Gitu. Nah gimana, emang benar seperti atau gimana Kang? Ya mungkin ada ya, sejauh yang saya ketahui gitu. Ya istilah pesantren salafiyah itu kalau zaman saya ya sudah ada istilah pesantren salafiyah. Tapi di kemudian hari berkembang ataupun diberikan definisi tertentu pesantren salafiyah itu ada pesantren salaf itu sekarang itu katanya ya seperti demikian gitu. Betul-betul ya mengaji, tidak belajar hal-hal yang bersifat yang mungkin dalam definisi mereka hal yang duniawi. Duniawi. Oke. Tapi kalau pemahaman bahwa pesantren itu memisahkan antara hal-hal duniawi dan ukhrawi, ya pesantren dari dulu juga ya antara sisi kegiatan duniawi, materi-materi pembelajaran duniawi ukhrawi ya tetap ada. Itu tetap ada, berimbang gitu. Iya. Jadi kalau ada pesantren khusus saja ukhrawi, saya belum menemukan. Oke. Itu belum menemukan. Contoh ya yang duniawi itu kira-kira mungkin kalau ukhrawi yang benar ngaji terus gitu, ngaji terus ya tetap saja di luar itu. Zaman saya mengalami pendidikan di pesantren yang sangat betul-betul tradisional. Bagaimana masuk pesantren itu, kalau sekarang mah anak-anak itu kan tinggal bawa pakaian gitu. Saya mengalami masuk pesantren itu kudu nyieun heula kamar.
Mengalami saya itu. Ngabangun heula. Ngabangun heula Ngabangun Kang dulu. Jenal itu, ngabangun heula. Datang itu Pak Kiai itu ada luhureun balong nu kosong belah ditu cenah. Jadi dalam seminggu itu saya tinggal di kamar orang dulu. Dan dalam seminggu itu dengan santri baru yang lain gudak-gedok gitu. Iya. Gitu. Setelah itu dalam waktu-waktu senggang Pak Kiai itu sok sing barisa ngurus lauk lah kita kira-kira begitu. Jadi saya kira hal-hal antara hal-hal yang duniawi ukhrawi ya tidak mempunyai batasan yang khusus juga gitu. Iya. Ya seperti demikian gitu. Tetap ya antara hal yang duniawi sama yang ukhrawi apa? Yang Ukhrawi. ukhrawi itu gitu tetap dijalani ya. Berimbang. Berimbang, iya. Berimbang. Cuman yang membedakan antara kalau sekarang definisinya ya Kang ya, antara pesantren salafiyah dan modern itu Modern ya ya. hanya di bidang Fasilitas mungkin. fasilitas, Ah, kemudian kurikulum di dalam pengajaran gitu. Pengajaran ya. Kalau salafiyah biasanya fokusnya kitab kuning saja gitu kan. Kitab kuning, turos-turos gitu kan. Kalau di modern mungkin ada bahasanya gitu kan. Nah, seperti itulah kira-kira. Cuman ya pada dasarnya ya pesantren sama gitu. Pesantren sama. Oke. Tercerahkan bagus. Tercerahkan. Jadi ilmu tambahan ya soalnya saya juga kan nggak tahu ya soal tiba-tiba dapat informasi kayak gitu. Iya mah kudu kebetulan ada Kang Aib sama Kang Jenal kudu ditanyakan. Gitu. Tapi memang nyambungnya dengan beberapa kasus kemarin nih, kayak ada pondok pesantren yang kemarin rame karena roboh musibah di Ponpes Al Husni kalau nggak salah. Ya. Nah itu murni keteledoran pesantren ataupun memang ada kelalaian dari pihak pemerintah terkait pengawasan terhadap pembangunan pesantren tersebut. Karena itu kan menjadi sebuah implementasi dari undang-undang pesantren, Kiai. Oke. Nah itu gimana, Kang? Kang Jenal itu selesai. Tuantun nggak mayunan guru. Jadi kalau saya lihat begini, apa yang terjadi kemarin itu tentu sebuah duka cita besar ya bagi kita semua. Tentu empati kan berdatangan, simpati juga tidak habis-habisnya itu. Ini salah satu bentuk kebahagiaan lah hidup di Indonesia. Orang kan mengenal di tengah-tengah hiruk pikuk keluhan-keluhan warga Konoha ini luar biasa. Ternyata ada ruang-ruang yang membahagiakan juga. Empati simpati warga Indonesia itu sepertinya tidak pernah habis itu. Tapi di satu sisi tentu ini jadi momentum bersama bahwa ini negara tidak hadir sepenuhnya gitu. Saya melihat begini. Negara kita itu dalam pesantren itu kan sudah ada undang-undang pesantren ya gitu. Tetapi saya melihat ini ada ketimpangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap implementasi undang-undang pesantren itu sendiri. Artinya bahwa begini, ketika undang-undang pesantren itu kan lebih kepada rekognisi, afirmasi dan fasilitasi itu. Ketika kejadian kemarin terjadi di Al-Khazini, itu kan muncul pertanyaan, sejauh mana dari undang-undang pesantren itu prioritas yang dibuat oleh undang-undang tersebut untuk melakukan implementasi terhadap pembangunan pesantren. Nah, kelihatan gamang kan di dalam penyelesaiannya, gamang gitu. Ini sebetulnya harus menjadi cerminan luar biasa buat kita. Di satu sisi, kenapa pesantren-pesantren ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup? Kalau menurut saya ya dari pemerintah, satu, bahwa RUU pesantren ini belum utuh dilaksanakan karena banyak faktor gitu, tidak utuh dilaksanakan sehingga terkesan menjadi undang-undang setengah hati. Itu bagaimana contoh yang sederhana ini soal struktur bangunan pesantren lah, ada nggak itu datanya? Ada nggak itu datanya sampai sekarang, itu data realnya, sehingga kalau ada data itu kan kita bisa membuat pemetaan yang cukup. Oh ini loh pesantren dengan struktur bangunan-bangunan yang sudah berapa puluh tahun seperti apa dan bagaimana. Terlebih di satu sisi kita juga harus menyadari kan pesantren itu dibangun dengan struktur profan keikhlasan. Kemandirian. Sehingga kan kadangkala termasuk pesantren saya lah,
kita itu kalau mengajukan proposal kepada pemerintah walaupun ditawari mikir dulu lah. Ya. Itu mikir dulu gitu. Mikir dulu itu pertama nanti kalau ada uangnya kumaha ngabangunna. Ya. Itu kita tidak punya sumber daya yang cukup untuk memahami persoalan-persoalan itu. Itu terlebih sebelumnya kan kadangkala orang tua kita ya, di pesantren saya kan masih ada orang tua yang sesepuh. Kade gitu kan. Hati-hati gitu. Jangan sampai kita mendapatkan uang dari pemerintah karena itu sifatnya uang rakyat, lalu kita tidak berikhtiat, berhati-hati, ini menjadi sesuatu yang tidak berkenan, tidak baik, berkahnya hilang. Kayak seperti itu. Nah, karena kesederhanaan kita di pesantren itu seperti itu, sehingga kita lebih membangun pesantren itu atas swadaya masyarakat. Itu swadaya kita sendiri gitu. Dengan segala hal. Kan kalau dalam bangunan itu ada IMB itu kan harus ada konsultan dan lain sebagainya gitu. Kurang mah ngukur teh sahabak nawe gitu tah atuh sabetahna sakira-kira kuat kudu kieu meuli beusi ukuran sakira di awag gitu. Itu karena kesederhanaan itu sehingga pada akhirnya kalau sekarang terjadi pondok pesantren seperti peristiwa seperti di Al-Khoz ini, saya kira dari dua hal yang tadi saya sampaikan ini harus juga menjadi perhatian serius ya kepada pemerintah gitu. Tapi juga tanpa menghilangkan bahwa ada akar tradisi yang juga harus dihormati. Gitu. Tetapi di satu sisi selain dihormati, tapi ya pemerintah bisa persuasif kepada pesantren bagaimana kedepannya itu pesantren bisa menjadi mitra strategis pemerintah sehingga di dalam pembangunan pun ya pesantren harus bisa terfasilitasi dengan baik. Jangan sampailah kejadian kemarin terulang lagi. Karena bagi saya kejadian kemarin itu kan kalau di berita-berita itu disampaikan ini kegagalan struktur. Itu kan kalimat yang saya sendiri baru dengar gitu. Istilah arsitektur itu kan kegagalan struktur. Kegagalan struktur, kegagalan bangunan gitu, struktur bangunan. Itu kan yang ngebangun seperti itulah di pesantren saya. Kadang tidak pernah memikirkan lebih jauh itu hanya logika saya yang jalan gitu. Seperti begitulah. Tidak ada hitung-hitungan khusus. Tidak ada hitung-hitungan khusus gitu. Ya kadang-kala kan kita lah sama nya gitu kan segitu gitu di bawah-bawah gitu. Nah, itu harus itu di satu sisi jadi cerminan juga buat pondok pesantren. Tapi di satu sisi juga ya mudah-mudahan pemerintah bisa responsif dengan situasi-situasi seperti itu. Oke. Karena tadi ya dibangunnya juga atas dasar keikhlasan, swadaya selebihnya. Betul. Ada tambahan Pak Jena? Jadi ketika berbicara kemarin ya Al-Khoz ini saya katakan itu musibah sebetulnya. Musibah karena apa? Karena ya pesantren mana yang mau ketika si bangunannya roboh kemudian ada korbannya gitu kan. Nah, maka saya katakan itu musibah sebetulnya. Nah, kiai nama meureunna teh pikiran nangis dikerahkeun, tenaga nangis dikerahkeun gitu. Makanya yang peristiwa seperti itu gitu kan tidak mungkin gitu. Ya, pertama itu musibah, itu takdir lah gitu ya. Tidak ada yang bisa kita pungkiri gitu. Bahkan sekalipun itu orang soleh ataupun orang yang berilmu, ketika Allah sudah menakdirkan itu untuk menjadi suatu musibah ya terjadi gitu kan. Okay. Kemudian yang keduanya berbicara terkait dengan pengawasan pemerintah terhadap pesantren, ya memang ini harus menjadi otokritik terhadap pemerintah itu sendiri. Bagaimana kemudian implementasi daripada undang-undang pesantren itu bisa jalan gitu. Kalau kata Kang Aib tadi jangan setengah hati gitu kan. Kalau bikin undang-undang itu ya artinya kan sudah termaktub di dalam undang-undang, artinya udah menjadi kewajiban negara untuk memfasilitasi pesantren gitu kan. Nah, seperti itu karena pada dasarnya para kiai itu yang saya ketahui ada dana ataupun tidak ada dana ketika si santri sudah tidak cukup di ruangan-ruangan yang sebelumnya fasilitasnya sudah mentok lah gitu kan. Sebisa mungkin aya duit pokoknya ngabangun gitu kan. Teu nungguan heula pamarentah sugan mere duit kan gitu seperti gitu. Kadang-kala sisi estetikna nu penting ngiuhan gitu. Iya. Makanya kalau ngelihat struktur pesantren itu kadang-kala estetikanya ada gitu. Betul. Ya, karena jarang pesantren yang memakai jasa konsultan gitu. Tapi memang kalau pesantren-pesantren di pelosok tuh justru adem Pak Kuy.
Komo nu di gunung-gunung mah pan asa ngeunaheun katanya. Asa sejuk gitu. Sejuk. Bener. Belajar tuh jadi pres. Jadi pres gitu tah. Asa bising gitu. Bising ya. Gitu. Oke. Nah, artinya kan berarti jika melihat dari cerita tadi dan di lapangan hari ini kan berarti pembangunan pesantren hasil dari swadaya masyarakat bisa jadi ya. Nah, kira-kira bentuk yang pas yang harus dilakukan pemerintah itu seperti apa tanpa mengurangi kemandirian pesantren tersebut? Kira-kira nu pasna ya gitu tah. Kudu kumaha. Ya. Jadi kalau menurut saya mungkin mensyarahi dari apa yang sudah tadi saya sampaikan, itu kan dari sisi negara itu sudah bergerak dengan munculnya regulasi undang-undang gitu kan nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren ya. Bahkan kan sampai sudah diperdakan ya ke tingkat kabupaten dan kota gitu. Nah, bagi saya pemerintah yang pertama pemerintah harus membuat skema bantuan yang lebih mudah buat pesantren. Itu skema yang lebih mudah. Nah, apalagi kan sekarang itu kalau bantuan-bantuan itu apa ya kudu nge-upload kayak begitu kan gitu. Bagi beberapa pesantren itu kesulitan. Kesulitan gitu. Kesulitan tidak hanya di persoalan di persoalan device yang mereka miliki gitu ya. Di persoalan alat yang mereka punyai, tapi juga di sumber daya tentu saja. Oke. Sehingga jika skema bantuan tersebut dipermudah kepada pesantren, saya kira implementasi kebijakan untuk membantu pesantren bisa lebih mudah dan lebih cepat. Gitu. Tanpa kemudian bahwa aturan-aturan yang lain diabaikan. Gitu. Kan kita paham ya bahwa sudah ada transformasi digital di dalam di dalam pembangunan kita itu kan. Salah satu tujuannya adalah selain efektivitas dan efisiensi kan untuk transparansi dan lain sebagainya ya jangan mengabaikan juga hal seperti itu gitu. Yang kedua diharapkan juga pemerintah bisa lebih memberikan pengakuan atau rekognisi kepada pesantren. Artinya begini, beberapa pesantren yang sudah maju dari sisi akademiknya itu harus mendapatkan pengakuan yang lebih jelas. Nah, itu gini, di Indonesia itu kan lembaga pendidikan tertua itu pesantren. Pesantren. Itu. Yang tertua itu pesantren. Produk asli kan. Produk asli gitu itu. Asli itu. Bahkan sudah ada pesantren yang umur ratusan tahun. Coba cari perguruan tinggi Indonesia yang sudah ratusan tahun gitu ya. Saya kira pesantren itu sudah lebih tua daripada negeri ini sendiri tentu saja. Ratusan tahun itu sudah banyak. Di Kabupaten Sumedang sendiri kan ada tuh pesantren yang usianya sudah lebih dari 100 tahun gitu. Ada rekognisi dan pengakuan kepada pesantren secara formal. Ijazah gitu. Kemudian di satu sisi pengakuan profesionalitas sehingga peran pesantren di dalam membangun kebangsaan, membangun kemasyarakatan bisa lebih luas. Gitu. Karena tidak saya pungkiri ya. Beberapa kurikulum yang ada di pesantren-pesantren yang katakanlah bahkan pesantren tradisional itu sudah hampir setara dengan perguruan tinggi. Banyak yang tidak tahu. Seperti ada mu'alimin. Pernah dengar mu'alimin? Bagaimana pesantren-pesantren itu metode pengajarannya itu sudah seperti di kampus. Buat makalah. Seperti itu. Buat jurnal. Itu sudah berlangsung ratusan tahun lalu. Bahkan sebelum perguruan tinggi pertama di Indonesia itu hidup, lahir, membuat makalah, membuat analisa, itu sudah ada. Itu sudah ada. Makalah Makalah gitu ya itu. Yang namanya halakoh, diskusi, bahsul masail yang kita kenal saat ini, ini produk dari ratusan puluhan tahun yang lalu. Itu. Jadi kalau dibilang, wah pesantren itu anti kritik, tidak demokratis. Halakoh itu berbantah-bantahan dalam itu. Saya sendiri mengalami bagaimana dulu ketika senior itu kalau sudah kalah itu lempar bangku letik itu udah biasa gitu. Kemudian mau artinya bukan berarti itu juga harus diturutan gitu ya. Ini kan cuman buat nalar lebih jauh sudah terjadi demokratisasi nalar. Itu sudah terjadi demokratisasi nalar. Nah, ini pengakuan dari pemerintah secara formal ini penting. Bahwasanya ruang akademik di pesantren itu tidak sekumuh pikiran-pikiran orang. Ini jadi tambahan menjawab juga Kang Aib. Ya sempat
dapat informasi juga ya. Ada yang bilang kalau pesantren itu hanya menyuruh santri-santri itu menghafal. Katanya itu metode berpikir yang paling bawah menghafal tanpa bisa mendalami cara berpikir lebih dalam gitu ya. Seperti Kang Aib tadi bilang, ternyata di pesantren itu lebih jauh lagi dari hanya menghafal gitu ya. Deep learning. Menghafal itu hanya sebagian dari metode yang nanti akan ketemu di tahun-tahun berikutnya bagi seorang santri dalam kelas tertentu. Dia lebih mudah untuk memahami sesuatu. Dalam berargumen, berhujah itu karena sudah hafal gitu. Sangat substantif sekali itu, sangat substantif sekali. Contoh begini ya, dalam memaknai kata alhamdulillah, santri itu lebih spesifik. Itu kan kalau kita memaknai terjemah alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Ya. Terjemah. Kalau terjemahan santri itu akan lebih spesifik. Lebih spesifik ya. Alhamdulillah itu kenapa alif lamnya itu alif lam alhamdulillah, kenapa enggak hamdu? Alif lamnya itu alif lam apa? Lalu kesana itu lillahinya itu maknanya kenapa lillahi? Lamnya itu lam apa? Kalau secara nahwu gramatikal Arab lamnya itu maknanya lil milki. Gitu kan, dan lain sebagainya. Sangat spesifik, sangat filosofis. Kalau para akademisi ngobrol dengan pesantren itu kurikulumnya feodal, tradisional. Kita sudah belajar filsafat jauh-jauh hari. Ya. Itu perangkat untuk mempelajari logika. Betul, ya. Itu. Okay. Yang namanya mantik, kitab mantik itu. Saya lah yang mengalami mungkin gen apa ya, kalau saya tahun 70-an lahir nih. Boomer. Jadi boomer ya gitu. Saya mempelajari mantik di era saya itu. Ketika saya ngalogat mantik itu rata-rata di lingkungan saya itu kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP itu logika. Dan ketika 2 tahun kita baru ngalogat gitu, tahun ketiga itu ya kita mempelajarinya. Sehingga ketika kita berusia 16, 17, 18 tahun, pikiran kita itu sudah sistematis. Gitu. Sudah sistematis. Itu ini yang tidak banyak diketahui oleh publik. Sehingga kan kadang-kala kalau di medsos itu jawaban kita itu kadang-kala begitu, coba kalau mondok gitu. Mereka itu kan jawabannya pasti jawabannya coba kalau bisa butuh mondok gitu kan. Gitu. Ya susah juga sih. Gitu. Jadi tak apa gitu. Gitu. Suasana kebatinan, suasana pembelajaran itu. Ya seperti itulah gitu, seperti itu gitu. Logika mah semester hiji kuliah abi mah udah diajar teh. Diajar. Kan berarti telat gitu. Di pesantren kelas SMP kan. Ada disebutnya ilmu balagoh, kemudian ilmu mantik, nahwunya, sorobnya, kan itu sudah dipelajari gitu kan. Ya sederhana ya Pak Yai sama Pak Jenal. Kan di pesantren itu kalau saya tahu ya teman-teman itu mempelajari kitab yang Arabnya gundul ya. Ya tidak mungkin kalau perangkat logikanya nggak dikasih untuk mempelajari hal yang serumit itu gitu kan. Bahkan kan kita pernah dengar bagaimana orang sekelas Gus Dur, dan sebetulnya tidak hanya Gus Dur, ketika masuk ke Al-Azhar semester pertama itu kerjanya tidur. Karena sudah hafal. Dan semester kedua karena materinya itu materi mereka ketika di sanawiyah. Kita itu sudah terakselerasi itu. Sudah terakselerasi. Jadi mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kalau saya ya ditanya, kok santri-santri cina diajarnya kok latar belakang tuh sekolah agama lagi gitu. Itu. Saya mempelajari ilmu yang lain karena saya sudah bosan belajar ini. Sudah bosan aja begitu. Saya melihat silabus kurang bisa diajar bahulah. Kira-kira begitu. Sehingga ketika saya menyelesaikan sampai doktoral saya daftar pustaka saya itu nggak lepas dari kitab-kitab pesantren. Itu dari kitab-kitab pesantren. Itu terutama kitab-kitab yang sangat klasik gitu. Seperti itu. Dia emang luas banget ya tradisi pesantren. Bahkan sebelum sekolah formal ada pesantren dulu ya. Pesantren sudah ada. Oke. Karena yang pada akhirnya yang buat pesantren itu kalah karena gengsi. Karena gengsi itu. Kalau di kampus kan pakai meja, pakai kursi itu. Di sekolah gitulah gitu. Di pesantren itu coba santri duduk di kursi budugan, bisulan gitu. Kira-kira begitulah. Gitu. Kita terbiasa duduk di meja dengan bersahaja itu. Kan apalagi di kampus
sepupu hari ngarokok mah dilarang gitu kan. Iya ya. Santri itu zaman dulu itu kan sekali ngaji itu dan kiainya sama. Mulak gitu, gitu. Karena memang yang dibahas sudah tidak lagi sederhana, sudah sangat kompleks gitu. Ya karena gengsi tikar alas samak gitunya gitu. Karpet itu sudah sangat mewah. Gitu ya. Tikar itu seperti itu. Dan santri keluar dari pesantren di mana yang punya ijazah dari pesantren gitu. Iya iya. Karena yang mengaitkan santri dengan pesantren itu pada akhirnya tidak berbentuk ijazah, tapi barokah. Barokah. Itu. Oke. Nyambung nih ngomongin barokah dengan yang lagi-lagi ini yang lagi disebutnya iya Pak Kiai lagi rame-rame Pak Kiai ada isu apa ya feodalisme. Mungkin saya bisa nyebutnya apa ya barokah itu ya. Kita ingin barokah dari seseorang yang kita anggap guru luar biasa. Kalau saya mah maknanya gitu sih. ngalap berkah. Iya ngalap berkah. Nah kalau kata Pak Kiai, mungkin kata Pak Jenal Jo gimana tuh? Soal feodalisme di pesantren. Feodalisme di pesantren. Ya memang ketika berbicara hari ini gitu kan, banyak orang yang menerasikan bahwa pesantren itu adalah secara kulturnya kayak perbudakan gitu kan. Iya. Banyak yang bilang itu adalah feodalisme gitu kan. Itu memang sangat benar bagi orang-orang yang tidak pernah mondok gitu. Bagi orang-orang yang tidak pernah pesantren. Karena apa? Karena dia tidak tahu di dalamnya itu seperti apa. Kita analisis dulu gitu. Yang disebut perbudakan itu seperti apa? Seperti gitu, apa? kan? Ya. Apakah kemudian para santri itu menjadi budak kiainya gitu, dan dia tidak rela dengan cium tangan, kemudian ngalap berkah ke kiai atau cara dia berkhidmat ke kiai? Apakah dia tidak rela digitu-gitukan gitu kan? Pertanyaannya kan seperti itu. Pada faktanya santri itu ketika disuruh oleh kiai dia semangat. Karena apa? Karena di dalam dirinya, di dalam diri seorang santri, dia sudah menghidmahkan dirinya untuk sepenuhnya kepada pesantren. Itu sebagian daripada ta'dim. Untuk apa? Ya untuk keberkahan ilmu itu sendiri. Karena ilmu adalah nur, kemudian nur itu tidak dapat kita capai ketika jiwa kita atau hati kita kotor gitu. Nah, bentuk daripada kesucian jiwa ya salah satunya adalah mengabdikan diri atau berkhidmat, menghibahkan diri kepada pesantren dan pada kiai gitu kan. Berarti eta memang cinta. Iya, ya. Cinta itu buta. Betul. Ekspresi Tidak ada ya. keterpaksaan gitu kan. Karena kalau perbudakan kan yang saya tahu yang feodalisme kan eta atas dasar paksaan, paksaan diperintah dan sebagainya. Karena ini kan murni cinta lah gitu. Hanya rek naon deui lamun cinta gitu kan ya. Soalnya kalau ekspresi susah dihukumi, bener enggak sih? Jadi bicara soal feodal juga ya. Ini kan sebetulnya tidak fair juga. Orang itu kan mengistilahkan feodalisme yang mereka maksud. Struktur politik abad pertengahan. Itu. Ini tentang di pesantren. Jauh itu kan. Jauh itu. Feodal yang mereka artikan politik secara istilah mereka kan feodalisme struktur politik zaman pertengahan di mana itu ada unsur hierarkis dan kepentingan. Ini tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan sama sekali. Bagaimana santri itu berkhidmah, memberikan penghormatan tinggi kepada gurunya, itu tidak semata-mata bahwa gurunya itu adalah pencerah bagi kehidupannya, pemberi ilmu, itu ya. Jadi di satu sisi juga harus diingat, guru itu dipandang sebagai ilmu itu sendiri. Betul. Sementara kita itu para santri itu punya punya ideologi kira-kira begini. Di hadapan ilmu kita harus memberikan sesuatu yang lebih tinggi, dan itu adalah kerendahan hati. Itu. Sehingga para santri itu kadang cium tangan, gitu. Bahkan setengah membungkuk, gitu. Saya sebagai orang yang menyelesaikan dalam karir jenjang akademik tertinggi pun, gitu ya. Sampai hari ini mikir heula mun papengih jeung guru teh cium tangan. Saya lebih baik disebut feodal. Karena apa yang kita lakukan itu sendiri itu punya landasan syariat. Ada landasannya gitu. Ada landasan syariatnya. Bagaimana Rasulullah itu ketika sahabat-sahabatnya hadir datang mencium tangannya sebagai bentuk penghormatan, bukan kultus.
Bukan kultus. Memang sudah gitu. ada dari sananya kan? Dari sananya. Itu natos aya lah. Gitu. Iya. Istilah tabaruk, ngalap barokah. Bagaimana kita mengambil saripat substansi kehidupan dari perilaku atau sesuatu yang positif. Kan istilah barokah itu kalau Imam Ghazali itu menyampaikan itu ziyadatun fil khairi. Iya. Sesuatu yang memberikan efek positif. Positif. Itu. Iya. Kalau kita mencium tangan guru, tidak semata kita menghormati guru, tetapi dalam diri guru ada nilai-nilai batin yang sifatnya kudus, suci gitu ya. Yang kita harus memberikan penghormatan itu dengan sejernih-jernihnya. Sehingga ilmu pengetahuan yang kita punya itu terpagari oleh kejernihan tersebut. Kan kalau di pesantren itu kan salah satu pilarnya itu tazkiyatun nafs. Bagaimana kita itu jernih, suci gitu ya. Ya salah satunya mungkin praktiknya seperti itu. Yang bagi orang non pesan atau tidak pernah nyantri gitu, atau tidak memahami situasi seperti begini akan kesulitan memahaminya. Bagi saya sikap penghormatan ini sendiri ya itu tentu akan berbeda-beda. Itu lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain ilalangnya gitu kan gitu. Pindah cai, pindah tampian gitu kan, situasinya seperti begitu. Ya penghormatan di kita itu kan sesuai dengan urf, adat. Urf itu adat gitu ya. Di dalam kaidah fikih itu al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi hukum. Itu menjadi kepantasan dan kelayakan selama sikap itu tidak menyalahi nilai akidah. Itu kalau di sini kan kita cium tangan ketemu orang yang lebih tua, ketemu guru, itu wajar. Bayangkan kalau di Harvard, di Oxford mencium tangan guru itu menjadi sesuatu yang aib. Betul. Itu karena budayanya beda. Budayanya berbeda. Itu saya dulu waktu saya sekolah di negeri orang, memanggil prof itu profesor itu marah. Marah. Mereka inginnya apa? Dipanggil namanya. Bayangkan kalau kita Kang Jena panggil Kak Guru karena Nabi profesor gitu ya. Begitu ya. itu kan budaya adat gitu. Yang para kiai itu kita itu menyebut pangersa, kiai, gus gitu. Ceng lawan di kita makan gitu. Itu kan bentuk penghormatan terhadap mereka. Saya punya guru yang selama saya mengenal beliau selama hidupnya menyebut Kangjeng Nabi itu tidak pernah namanya, tidak pernah menyebut Muhammad. Kangjeng Nabi lah gitu. Karena menyebut nama bagi orang Sunda itu sesuatu yang risih. Betul nggak? Itu. Saya dapati seminggu sebelum dia meninggal. Saya bertanya, itu Akang nyuhun di hapunten. Saya sambil nyuh karena saya tahu ini pertanyaan yang mungkin akan sedikit tidak nyaman bagi beliau. Tapi beliau tahu saya sebagai santri, salah satu santri nakalnya gitu. Gitu. Menerima pertanyaan saya, tapi saya mendapati jawaban yang luar biasa. Oh, pantesan. Karena saya khas gitu. Guru saya itu khas seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh pesantren, adat-adat seperti itu kan mengadopsi adat budaya kita. Adopsi budaya kita. Coba kita kan begini. Orang Sunda lah, kalau lewat orang banyak lalu kita lewat punten, tangan kita luncurkan ke bawah, badan sedikit membungkuk. Bayangkan punten Anda di London, punten, akan berbeda. Kita mungkin akan dianggap sebagai orang awkward itu aneh gitu, aneh gitu. Jadi bagi saya ini adalah implementasi nilai-nilai keagamaan. Di satu sisi selain spiritual, ini adalah bagaimana melestarikan nilai-nilai kultural. Makanya pesantren itu tadi di awal Kang Jena dan kita semua sepakat bahwa pesantren itu ya hanya ada di kita. Secara definisi juga kan berbeda-beda, tapi yang jelas bahwa pesantren yang ada di Indonesia itu adalah mengajarkan ketaatan spiritual, tetapi juga meneguhkan kultural. Kemudian dibungkus dengan rapi nilai-nilai kesetiaan bernegara. Itu Kubul waton minal. Nah, ujungnya ke situ. Oke. Kira-kira begitu lah. Jadi nyambung mungkin yang dikatakan Kang Aib bahwa memang di pesantren itu ada yang dinamakan akhlak atau khidmah kepada kiai. Kayak seperti yang kemarin di klip-klip video itu seperti para santri membungkuk ketika ada gurunya. Itu bagian daripada cara santri
menghormati seseorang yang mempunyai ilmu. Betul. Gitu. Iya, iya. Adapun caranya itu kembali lagi kepada adat kebiasaan masing-masing. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Kang Aib bahwa ketika di mana Kang di luar nyebut prop gitu kan, kaprop dicarekan gitu, hayang nanti disebut naon ngaran. Iya. Kan itu sesuatu yang memang tidak bisa disalahkan, tetapi memang itu ada perbedaan-perbedaan kultural gitu kan. Kayak di Arab mungkin orang Arab itu akan senang ketika berpapasan dengan seseorang, dia berdiri gitu kan, berdiri. Iya. Kita diuk gitu maksudnya, namun aya batur, oh saya damang gitu kan. Nah kemudian ketika di Jepang, Kalau di kita itu berdiri lamun anu geulis ada abdi. ngorejat, Berdiri teh awakna jeung nu saja. Terus kemudian ketika di Jepang gitu kan, Iya. ketika membungkukkan diri itu bagian daripada Betul. penghormatan. Iya, iya. Nah itu kan bagian daripada adat-adat kebiasaan Oke. yang memang setiap negara punya ciri khas masing-masing gitu kan. Nah, Dan itu sangat penting ya untuk menjaga kultur itu. Sangat penting. Sangat penting. Karena ilmu itu harus diikat dengan adab. Hmm. Makanya al adab fokal ilmi. Ya. Itu adab itu di atas ilmu. Hmm. Gitu. Adab itu di Oke, atas oke, oke. ilmu. Sehingga kan materi-materi awal para santri itu yang jelas di seluruh Nusantara. Ini saya keliling ya banyak pesantren. Saya mengenal teman-teman pesantren ya. Ya lingkungan kita lah di Nahdlatul Ulama itu kan lingkungannya tidak akan jauh lah dari mereka-mereka yang santri gitu. Materi pertama itu biasanya kitab yang dipakai oleh mereka itu akhlak lil banen. Ah, iya. Itu akhlak lil banat gitu. Ya. Akhlak bagi para siswa, para apa ya anak-anak gitu. Pembelajaran Akhlak etika gitu. ya. Etika Iya. itu yang paling pertama oke, etika. Tuh. Jadi kalau sekarang berkembang pemahaman di pesantren itu tidak diajarkan adab dan lain sebagainya, faktanya seperti itu. Iya. Diajarkan, sangat diajarkan. sangat diajar. Kemudian juga kalau pada akhirnya terjadi hal-hal yang tidak relevan atau tidak manusiawi, saya kira enggak juga ya, tidak mungkin. Pelajaran adab itu sudah diberikan paling awal. Kalau sekarang katanya di pesantren terjadi perbudakan, saya berani menyebutkan itu mustahil. 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 Perbudakan itu bukan sesuatu, bukan adab itu. Iya, Bukan iya. adab. Sangat tidak mungkin pesantren itu mengajarkan seperti begitu atau memperlakukan hal-hal seperti begitu. Iya, iya. Karena kan kalau mereka itu melihat perbudakan itu kan hanya kasuistis kayak begini, ngebantuan ngebangun gitu kan. Itu sudah biasa kita itu. Iya, iya. Contoh lah, saya mau ngintikan kasuisnya begini. Kadangkala ada santri-santri yang ikut ngabangun itu karena mereka punya pikiran, saya tidak bisa berbuat apa-apa ngabantu ke pesantren iwati dengan tenaga saya. Tenaga. Itu Oke, seperti iya, iya. itu. Yang kedua, di pesantren itu tidak semua orang bisa bayar ke pesantren. Ya, itu betul. Contoh di pesantren saya lah. Iya. Saya ini nombok bertahun-tahun, setiap bulan itu hampir setengah satu itu bayar. Iya. Itu. Saya sebagai orang yang apa ya, kita generasi moderat lah gitu. Hayang di suratan itu santri teh gitu ke orang tua. Bu, Pak, ya can mayar kumaha gitu. Iya, Tapi iya. orang tua saya, jangan. Itu. Jangan, seadanya saja. Itu. Nah, kadangkala santri yang begitu mawas diri. Saya teh nyaho nungak, Iya. mayar henteu atuh ngabantuan kan gitu lah pada kegiatan. Mungkin kira-kira seperti itu Iya. situasinya. Sehingga orang luar menganggap wah santri digawekeun dan lain sebagainya. Nah, itu. Bagi saya justru kebanggaan kadangkala ku kiai teh. Jang cenah. Bantuan ieu ngabangun. Sampai sekarang nih taya santri-santri saya tahu. Aya kohok meusan ya di tembok di pesantren, saya mah nembok sorangan. Iya. Itu. Saya kalau disuruh bangun rumah berani saya buat. Iya. Oke, oke. Saya bahkan sekarang usul mesin pasahnya Iya. karena kayunya. Saya tidak bisa pakai mesin pasah, tapi pakai sugu saya bisa. Saya bisa. Saya bisa buat jendela, bisa. Bisa. Saya bisa buat pintu, bisa. Oke, oke. Saya bisa nembok, bisa. Di pesantren saya ada bangunan dinding yang saya tembok sendiri sampai atas. Orang bertanya, di mana diajarna? Keur nyantri baheula. Iya, Nyantri. betul. Gitu. Keur nyantri baheula. Sehingga Oke, oke. kalau saya sekarang mau buat rumah, teu kudu nyewa tukang tembok, saya urang gitu. Betul. Dan itu memang betul-betul fakta gitu, betul-betul fakta. Hiji deui Kang, nu janten
nah santri semangat ketika aya roan gitu. Libur ngajin. Karena kan eta libur ya. iya kan Libur. setiap hari kan kita itu dididik dengan harus menghafal, harus baca ini baca Ya itu. wajar Bentuk anak refreshing kecil ya. kan, Refreshing gitu. Nah, lamun dititah roan teh henteu dititah oge hidang we gitu nah. Yang libur ngaji gitu. Konsumsi libur loba. ngaji konsumsi gratis Konsumsi gitu gratis. nah, itu. Bisa udud deh. Oh, gitu. Termasuk dalam bertani oke jika ya Kang. Ya memang. Betul. Oke. Saya pribadi banyak hal yang saya temukan di pesantren gitu. Jujur saya ketika berangkat dari rumah tidak mempunyai basic apapun gitu. Baik itu dalam segi keilmuan ataupun dalam segi istilah nama perkuliahan lah gitunya. Tapi ketika masuk dunia pesantren secara wawasan kita terbuka, kemudian pengalaman selama di pesantren yang ngabangun gitunya. Tapi kan ka saya itu nyen imah teu make Tukang. bukan tukang teu make naon tukang ngagambar teh arsitek. gitu kan. Ngagambar sorangan gitu. Nah, karena mayar oge deh mahal oge deh nyamer arsitek tah. Salah sejenak eta sih betul. Lumayan ya pengalaman. Nah, cuman kan ada nilai-nilai yang memang orang bisa kieu ngagambar gitu kan. Oke. Lamun bangunan sakieu ka sakieu bakal beak sabarahaeun, bahanna kumaha wae gitu kan. Itu sudah terbiasa gitu karena memang di pesantren sudah diajarkan seperti itu. Jeung mun ngaliwat menangnya santri mah beda gitu. Nah, Karena mah diajarnya ngomong kan karek nyabeh dia gitu nya. Ku santri bener segala bisa. Mantap cocok jadi dapur MBG ya. Kuluna teh tah lulusan santri anu baheulana tukang masak di pesantren. Iya. Kita kudu dijieun ahli gizi. Dari gaji. Ya Kang, berarti untuk lebih ke penggunaan istilah ya. Istilah feodal sama perbudakan yang kata Kang Ayub tidak relevan. Tidak relevan Disandingkan dengan itu. hal-hal kemarin yang lagi rame. Iya. Oke. Itu sih saya jadi pembelajaran itu penggunaan istilah yang itu kayak efeknya kita apa ya nganggap sepele tapi efeknya gede ya Kang penggunaan istilah itu. Gitu. Karena ada Oke. sabda Rasul, Pak Kuy. Nah, gimana? Kieu Rasul teh. Muraatul adab muqaddamun ala imtisalil awam. Naon eta teh menjaga adab itu lebih penting daripada 1000 macam perbuatan amal. Jadi orang amal ayeuna loba tapi adab teu dijaga mah percuma. Cuma kanjeng Rasulnya lain abi ngomong eta. Oke. Sekolah jauh tapi teu punten-punten Nah, gitu kan diomongkeun ku batur gitu. Oke. Sama ya pas lagi ramai kemarin ya kasus yang Trans 7 itu ya. Iya. Saya juga lihat itu postingan Ustadz Abdul Somad. Dia posting sama Kiai fotonya. Ya, terus captionnya itu dia nyeritain kisah ini apa? Apalagi siapa yang Laila Majnun itu? Ya. Ya intinya mungkin bisa dibaca lagi ya. Iya. Mungkin yang saya tangkap itu karena ekspresi cinta ya. Ya. Ekspresi cinta jadi gimana susah kan? Ya. Karena ekspresi ya. Ekspresi itu kan kayak begini, Kang Akuy. Kita minum kopi nih. Kalau saya minum kopi, itu cara menikmati. Iya. Kang Jenal pasti beda. Beda. Malah mun kieu hese Tapi ulah nyebut Nah. Ese. ada klimaks gitu. gitu. Itu kan persoalan ekspresif itu bagaimana kita merespon sesuatu itu tergantung bagaimana dia dididik di dalam ekosistemnya masing-masing. Gitu. Sehingga kalau para santri sangat memberikan penghormatan luar biasa karena terdidik dengan ekosistem yang ketat gitu. Kita memahami penjelasan hadis, penjelasan makalah para ulama, kita mengamalkannya. Kita itu mengamalkannya gitu. Ya kadangkala apapun pandangan orang itu saya tidak peduli. Iya. Saya tidak peduli. Seperti saya lah gitu. Ketemu dengan guru saya, mau saya kotor baju atau celana atau tidak, saya suka rengkuh gitu. Itu merengkuhkan diri gitu ya. Itu seperti itu. Mau di belakang saya teman-teman saya ngomong, wah ini pernah ada yang bilang, dokter jauh-jauh sekolah ke luar negeri tapi gitu kan feodal. Ada itu, saya sering itu mendapatin itu. Gitu. Tapi ya kita ini santri yang percaya bahwa di dalam kehidupan kita itu ada yang nama kualat. Itu soak. Yang namanya kualat itu kan hukum yang kita tidak tahu pintu mana masuknya, di mana datangnya gitu.
Saya percaya itu persoalan itu. Sehingga saya ketika bertemu guru saya apapun bagaimanapun situasinya, dengan siapapun dengan acara seperti apapun, saya selalu menghampirinya. Iya. Saya pernah merasakan ya. Dalam satu sesi seminar tertentu saya di atas, di depan, sementara di depan guru saya. Itu saya pulang dengan sejadi-jadinya. Saya takut gitu. Tidak bermanfaat ilmu saya. Pulang seperti itu. Jadi kadangkala bagi orang lain itu berlebihan, tapi bagi saya bahkan tidak cukup seperti itu. Itu tidak cukup. Saking takutnya ilmu itu hilang, gitu. Tidak berkah gitu. Oke. Kan kalau ilmu hilang dan tidak berkah, waduh, itu sudah cilaka 12-nya santri. Itu. Seperti itu, Kang Aku. Oke, jangankan ekspresi yang luar biasa seperti Kang Aip ya, ekspresi kayak misalkan saya ketemu cewek misalkan yang dikagumi kan otomatis minimal salting ya. Salting. Itu gimana? Ya kita dilarang-larang dah gimana ya, Kang? Kalau masalah ekspresi kan itu ya. Betul. Jadi di pesantren itu ada yang dinamakan ketika guru memanggil, titah dan perintahnya itu siap dilaksanakan gitu. Walaupun kita dalam kondisi apapun gitu. Ya sebisa mungkin kita harus menyempatkan lah gitu. Ada suatu ketika tadi berbicara kualat ya kan? Ada suatu ketika senior saya dipanggil oleh guru saya. Tolong naon lamun cek bahasa Sunda nama pangalakeun lauk gitu. Engke bakal aya muludan gitu tah. Aduh, Pak bade ka ditu anu gitu. Istilah nama alasan ya. Bisa ini. Bisa lah intinya nama. Beberapa bulan ke depan dia itu kan mau nikah. Sebelum nikah hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu. Ya perlu diceritakan lah gitu. Tapi abi ngalaman pisan gitu bahwa kawalat di pesantren memang aya gitu. Oke. Jadi kalau kita mendengar kisah itu sepintas ini seperti mistik. Seperti betul, cerita mistik. Betul. Tapi ini adalah bentuk bagaimana batin itu merefleksikan aura vibes-nya itu kita itu seperti itu. Padahal seorang guru mah tidak pernah mendoakan buruk gitu kan? Itu pasti itu. Itu rumus. Itu rumus. Saya lah yang pada akhirnya ngajar barudak gitunya, mendoakan anak-anak santri itu aduh nyarek sabangor kumaha ge gitu. Sabangor kumaha ge. Malah hari anu mah geus boga santri mah budak Badung aing baheula. Gitu we. Jadi jangan hanya ekspresi ke Persib wae ya. Gitu, benar. Yang ketika di pesantren itu aya otentik teh kieu. Lamun hayang diinget ku guru, lamun teu jadi jelema anu pinter, soleh gitu nya, cicingeun, rajin gitu. Yang minimal jadi jelema bengal eta bakal diinget guru gitu. Lamun anu pertengahan bengal henteu pinter henteu gitu. Eta pokona loba poho lewat eta. Nah, oke. Kalau dari sisi media yang viral kemarin, mungkin mereka itu menganggap hiburan ataupun misalnya hanya sebatas kritik sosialnya misalnya teh. Nah, di mana batas hari ini antara kritik sosial dengan penghinaan terhadap ilmu agama ya. Ini mungkin jadi masukan berenya bagi kita ya, khususnya anu gaduh podcast dan sebagainya atau para konten kreator gitunya. Terkait batas gitu ta. Batas antara kritik sosial dengan penghinaan terhadap agama ya. Jadi begini. Itu kan batasan antara kritik sosial dengan penghinaan agama, penghinaan terhadap nilai agama itu begini. Kritik sosial itu bagaimana pesan itu disampaikan tanpa tanpa memberikan tendensi yang bertujuan untuk memperbaiki sesuatu yang buruk menjadi baik. Kritik sosial kan tujuan seperti itu. Tidak tendensius secara personal atau tendensius secara institusional. Kritik sosial. Kemudian ketika yang kedua itu penghinaan terhadap nilai agama itu ketika pesan itu tidak dengan merendahkan atau dengan menghinakan. Itu perbedaannya ada di situ. Sehingga kan menertawakan hal-hal yang dianggap sakral. Simbol-simbol yang dianggap sebagai sesuatu yang suci gitu ya. Dianggap sebagai alat-alat yang murahan ya, itu sudah jelas batasannya seperti itu. Sudah jelas saya kira batasannya seperti itu. Jadi kami memandang dari pesantren ya, batasan antara kritik sosial dengan penghinaan agama itu sudah clear, sudah jelas. Sudah jelas seperti itu. Sehingga kalau peristiwa kemarin itu terjadi, saya kira
ini bukan bentuk kritik sosial gitu. Betul, Ini bukan jelas bukan bentuk ujaran kritik kebencian sosial, ya. ujaran kebencian gitu. Oke. Kalau disebut sebagai bentuk demokratisasi, ya itu tidak bisa disalahkan Iya, juga. Tapi apakah demokrasi harus bisa hidup dengan seenaknya? Demokrasi itu hidup dengan batasan. Tetap ada Itu, batasan-batasan. Ada batasan. Oh. Ada rasa saling menghormati, ada rasa saling menghargai gitu. Sehingga kan media itu sendiri kan mestinya mempunyai mempunyai landasan-landasan prudence. Nah, Itu Gimana tuh? ihtiyat lah Oh, gitu. ihtiyat. Kalau bahasa santri apa ya itu kehati-hatian. Hati-hatian. Itu Oke. kehati-hatian. mitigasi resiko. Iya. Mitigasi resikonya sudah disiapkan gitu. Sehingga kan ketika menyampaikan bentuk-bentuk produk jurnalistik seperti kemarin itu, mestinya mereka sudah sangat paham ini. Iya. Sudah hatam gitu ya. Hatam. Mana kritik sosial, mana penghinaan. Apalagi sekelas media besar. Sekelas media besar. Itu pasti ada proses kurasi. Itu. Ini nggak ada proses riset dulu nggak sih? Iya. Gitu. Nah, makanya muncul pertanyaannya, apakah ini betul-betul dirancang sehingga pada akhirnya mengundang kontroversi yang kemudian menghasilkan sebuah Pundi-pundi rupiah. pundi-pundi rupiah gitu kan? Ya karena enak kan Atau keusum- emang kelalaian. Tapi asa Keusum. aneh sih kelalaian. Soalnya karena kan media enak gede ya. keusum naonnya attention ekonomik gitu ya. Iya. Jadi sagala oge nu penting mah rame jadi Viral lah pundi-pundi penting rupiah, mah gitu. viral Iya. gitu. Tetapi kan tadi sudah dijelaskan batasan-batasan. Iya, gitu. batasan-batasan. Ya saya kira tidak mengerti batasan antara kritik sosial dengan penghinaan itu ya kurang ajar juga gitu. Itu kan perkara mendasar. Masa Iya, tidak betul. bisa, Tidak gitu. bisa. Ya, tidak Ya, tahu gitu. Jadi kalau menurut Kang JB tadi, apakah ini ada sebuah rancangan tertentu dari untouchable hand gitu. Itu saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Cuma kita ini kan kalau orang Indonesia mah jago gitu ya. Itu teori konspirasi nanti gitu ya. Konspirasi itu tidak ilmiah, makanya jangan pakai teori. Nah, itu konspirasi itu tidak ilmiah. Sebagai orang yang belajar tentang ilmu pertahanan, saya ingin tegaskan konspirasi itu tidak ilmiah, maka tidak layak di depannya ada kata teori itu. Kan senang dengan hal yang konspiratif. Iya, betul. Tapi kalau memang kita ya mau cocok logi ya tidak apa-apa juga. Tuh. Kalau menganalisa itu ternyata nyambung dan sebagainya, kita tidak bisa menyalahkan. Kita bolehlah menebak-nebak. Tapi yang paling penting buat saya, ini persoalannya adalah terlepas ini ada maksud tertentu, motif ekonomi, motif politik atau apalah. Tapi bagi saya, kalaupun kita punya motif-motif, substansi keharmonisan ya tetap dijaga. Gitu. Kita ini bangsa berdaulat. Bangsa berbudaya, mau membangun sebuah konspirasi politik, konspirasi budaya dan lain sebagainya tidak ada salahnya. Itu social engineering itu kan tetap harus dibangun. Betul. Itu rekayasa sosial itu tetap harus dibangun. Generasi per generasi ini sudah berbeda. Generasi angkatan Kang Aku, ya, Kang JB, Kang Jenal yang agak dekat dengan milenial saja kan sudah timpang sekarang. Apalagi dengan zaman saya, social engineering harus tetap bergerak. Tetapi nilai-nilai substantif yang paling mendasar dari sisi kemanusiaan tetap dijaga dong, hormati. Iya. Jangan sampai ada yang dikorbankan. Itu. Sehebat apapun konspirasi secara ilmu pertahanan, nilai-nilai kemanusiaan itu secara teori harus menjadi pokok yang utama. Harus menjadi landasan yang utama. Sehingga ini jangan sampai yang terjadi kemarin yang di salah satu acara TV tersebut gitu, itu terjadi. Pertama kan tidak mungkin mereka tidak paham ini mana ujaran kebencian, mana kritik sosial, itu mana penghinaan. Gitu. Sudah tidak mungkin gitu. Atau motif-motif apapun gitu, motif-motif apapun ya, mari kita hindari hal-hal yang bisa merusak paradigma kebangsaan kita, paradigma keagamaan kita, paradigma kebudayaan kita itu. Meskipun mau berdemokrasi bukan seperti itu caranya. Betul. Gitu ya. Pada akhirnya kan ya mohon maaf. Dengan peristiwa kemarin saya kesal? Pasti kesal. Iya. Apa saya marah? Ya marah. Tetapi ekspresi kita kan berbeda-beda. Iya. Mungkin saya bisa menahan diri. Itu beberapa orang mungkin masih bisa menahan diri. Itu secara arif mungkin bisa beberapa ulama-ulama sepuh secara arif menyampaikan pernyataan-pernyataan lebih menyejukkan. Tapi tidak sedikit sahabat-sahabat kita yang ternyata terprovokasi. Tidak bisa disalahkan juga gitu. Makanya ini fondasinya buat saya di dalam menyikapi motif-motif ini yang terjadi
ayolah gitu. Ya. Apapun Ya, ya. yang mau kalian buat silahkan. Silakan. Tapi jangan sampai negara ini dikorbankan. Iya. Itu. Jangan sampai negara dan bangsa ini dikorbankan. Korbankan. Ya. Oke, Jangan oke, sampai oke. gitu. Itu prinsip mendasar santri. Hmm. Itu prinsip mendasar bagi santri gitu. Jadi jangan sampai sesuatu yang ulah ninggalkeun perkara anu lebih penting ketika sesuatu yang tidak begitu penting dilakukan hanya untuk Oke, kepentingan oke. sendiri Iya. gitu. Iya. Kayak begitu. Tapi keluhnya gini, yang punya pemilik siaran televisi itu kan bukan orang sembarangan gitu kan. Saha Ya bukan orang sembarangan lah gitu. Saya tidak bisa mengatakan petani. yang jelas ketika itu udah di dalam ranah hukum ya harus diusut tuntas gitu kan. Oke. Ya tadi kan dibahas berarti dengan tradisi santri menjaga kultur, terus dengan pendidikan yang terus dipupuk ya, yang akhirnya berbicara tentang tadi apa? Hubul waton, Minal iman. minal iman, Cinta menjaga tanah kebersamaan, cinta tanah air gitu kan. Sebagian dari iman. Oke. Ya istilah nama kenapa kita harus hubul waton minal iman gitu kan. Dalam ilmu keagamaan itu dibahas tentang ilmu fikih kan. Kan dalam ilmu fikih ada yang disebutkan dengan maul qalil, maul kabir. Kita tidak akan bisa membahas itu kalau negara ini hancur. Hancur. Tidak ada airnya gitu kan. Ya, seperti itu, Pak. Oke. Luar biasa Iya. pagunya. Tapi tadi intinya Tercerahkan. berarti tetap jaga keharmonisan. Itu, harmonisan. Yang utama itu, yang Oke, utama. oke. Ukhuwah gitu. Ukhuwah Oke. gitu. Hubungan-hubungan kemanusiaan itu harus tetap dijaga. Itu yang Oke. utama. Dan Pertanyaan- terpenting jadi kita jadi tahu Kang Jabe antara membedakan kritik sosial dengan penghinaan. Hinaan terhadap nilai agama. Oke. Terakhir mungkin Pak Kuy Ya, pertanyaan ini mah. Barangkali ada pesan untuk pemerintah dan media khususnya Media. terkait pesantren Mhm. itu harus seperti apa? Monggo disampaikan dari Akang lah. Pak Kiai dan Kang Jena. Ya kalau dari saya mumpung hari ini Pak Prabowo ulang tahun gitu. 74 ya. Gitu. Saya berharap pemerintah itu menjadikan pesantren itu sebagai mitra yang strategis, taktis strategis. Itu. Jadi kalau dibuat undang-undang itu pesantren itu dibuat sebagai sebagai mitra yang kolaboratif, mitra yang mencerahkan gitu, tidak mengintervensi, tak apalagi mendominasi gitu kan pemerintah itu. Jangan sampai kemandirian pesantren itu hilang secara kafah lah gitu. Itu negara memberikan perhatian kepada pesantren itu. Dan saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto gitu ya, itikat yang baik itu khususnya terhadap pesantren itu sudah sangat terlihat ya di awal bagaimana beliau memberikan perhatian tersendiri terhadap pesantren di lembaga-lembaga legislatif dan yudikatifnya sendiri kan eksekutif legislatifnya sudah sangat baik gitu ya. Mudah-mudahan pesantren tetap menjadi mitra yang strategis gitu bagi pemerintah sehingga pesantren bisa terus melaksanakan tugas-tugas sosial masyarakat secara lebih kontinu, secara lebih tenang dan lebih lebih berkah lagi lah gitu. Kemudian kepada media, tentu kita menjunjung bahwa di negara demokrasi seperti kita mustahil media itu harus dihilangkan. Media itu harus mencerahkan, mendidik dan membawa bangsa kita ke dalam ruang yang lebih terbuka, ruang yang lebih demokratis, memberikan berita-berita yang informatif, memberikan produk jurnalistik yang mencerahkan, tidak provokatif gitu. Ya kita berdoalah gitu. Mudah-mudahan ekosistem jurnalistik kita itu semakin baik lah gitu. Kita percayakan itu semua. Ya, tidak sedikit santri-santri juga yang menjadi wartawan gitu kan dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan santri yang hidup berkehidupan gitu ya di dunia jurnalistik bisa ikut mencerahkan gitu. Ya mudah-mudahan hal-hal yang terjadi seperti kemarin tidak terulang lagi gitu. Kita sama-sama mendoakan gitu. Oke. Ada tambahan? Tambahan sedikit untuk poin ini mungkin
bagi pemerintah dan para jurnalis gitu kan. Ya saya ingat pada suatu makalah idza tamal amru bada anak suhu gitu. Jika suatu perkara itu telah sempurna, maka akan kelihatan kekurangannya seperti apa gitu. Nah, ini bahan evaluasi untuk pemerintah di dalam menjalankan RUU pesantren, undang-undang pesantren, bukan RUU lagi ya, undang-undang pesantren, untuk kemudian nanti bisa lebih fokus dan bagaimana cara untuk pesantren-pesantren yang belum bisa menerima anggaran-anggaran negara nantinya harus bisa gitu kan, seperti apa polanya. Dan kemudian untuk media juga ini menjadi evaluasi bagaimana nilai-nilai yang sekiranya itu adalah sesuatu yang jangan disinggung ya jangan gitu kan. Nah, sehingga tidak ada lagi perkara yang seperti ini lagi gitu kan. Mungkin itu saja dari saya. Oke, gitu Pak JB. Masih ada apa kuy? Dari saya cukup sih. Amin. Nah, teman-teman ya, kamari ngajapri. WA ada yang banyak Pak kuy. Be cenah emang kudu kitunya mun salim ka kiai, emang pesantren kabeh kitunya cenah. Nah, jawabannya sudah dikatakan oleh Pak Kiai Aib dan Kang Jena. Maka untuk teman-teman tonton episode kali ini di mana? Di Unstop di channel Marki Media. Dan jangan lupa subscribe dan follow juga, follow Marki Media, Ansor Tanjung Sari. Kang Aib apa nama ininya? Channel YouTube ada. Saya tidak punya channel YouTube. TikTok. TikTok juga ya anak-anak yang Instagram. Saya sudah tidak menggerakkan itu. Anak-anak yang pakai. Saya sudah sibuk dengan mengajar. Oh iya. Merumput saja di pesantren gitu. Oke, siapa itu? Kang Jena. Kalau saya kan masih milenial gitu. Pasti aktifnya. Masih aktif. Follow juga ya, nama Instagram tuh. Nama Instagramnya Zainal_Arif. Oke. Bagaimana larisme. Gitu paling Pak JB. Terima kasih Kang Aib. Sama. Kang Jena Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya dan sudah menjelaskan terkait isu-isu yang sedang ramai yang pada akhirnya kita sedikit tercerahkan, dan mudah-mudahan ke depannya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.